dengan baik dan nyaman. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita mulai dengan doa pembuka dulu ya. Untuk ketua kelas, mohon bantuannya untuk berdoa ya. Ya. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Nah, untuk presensi hari ini, coba deh kalian lihat teman kanan kiri kalian, ada nggak yang nggak masuk hari ini? Masuk. Oke, baik. Syukurlah kalau masuk semua hari ini ya. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau mempelajari apa? Tidak tahu. Oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang aku patuh aturan dengan sebab berbagai aturan di keluargaku. Siap mengikutinya? Siap. Baik. Oke anak-anak, apakah kalian di sini ada yang tahu apa sih aturan itu? Saya Bu. Ya, apa aturan itu? Sesuatu yang harus dipatuhi. Pinter. Ada yang tahu lagi? Nggak tahu. Oke. Jadi aturan itu adalah tata tertib yang harus dilaksanakan. Betul apa yang dikatakan oleh teman kalian yaitu? Iya. Nah, setiap keluarga itu tuh memiliki aturannya sendiri-sendiri dan setiap anggota keluarga harus mengikuti aturan yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, ada yang tahu apa sih contoh aturan yang ada di keluarga itu? Saya. Oke, Viva apa? Boleh bermain malam-malam. Oke, nggak boleh bermain malam. Ada lagi? Nyapu. Nyapu pinter. Ada lagi? Untuk tepat waktu. Ya, di tepat waktu. Ada lagi? Enggak. Oke, benar apa yang disebutkan oleh teman-teman kalian, yaitu ada setiap keluarga itu ada punya aturan kebersihan, aturan makan, aturan bermain. Nah, ini adalah contoh-contoh aturan yang ada di rumah. Sikap sopan kepada orang tua, sikap baik terhadap kakak dan adik, terus aturan belajar. Ada yang tahu apa sih kenapa sih aturan itu dibuat? Biar kita bisa apa? Aku tahu Bu. Ya. Biar kita bisa tertib. Iya, pintar, biar kita bisa tertib. Terus ada Saya yang Bu. lagi ya? Biar saya orang tua. Nah, biar disayang orang tua. Ada lagi? Nah, jadi kita itu harus mematuhi aturan. Yang pertama itu harus agar hidup lebih nyaman dan teratur. Yang kedua, disenangi oleh orang tua dan teman. Yang ketiga, agar kita itu disiplin dan tanggung jawab. Nah, sekarang akibatnya kalau kita tidak mematuhi aturan itu apa sih? Saya Bu. Ya, Tiara. Dimarahin orang tua. Dimarahin orang tua. Saya Bu. Iya. Saya anaknya sendiri. Seenaknya Saya sendiri. Bu. Iya. Tidak punya teman. Tidak punya teman, pinter. Jadi ya kita tidak mematuhi aturan itu, hidup kita itu menjadi tidak teratur atau tidak nyaman. Bisa jadi juga dijauhi oleh teman, bisa jadi bisa jadi mendapatkan teguran. Nah, dari anak-anak di sini, apakah kalian sudah mematuhi aturan yang dibuat di keluarga kalian? Sudah. Kalau gitu bagaimana perasaannya kalau kalian sudah mengikuti aturan yang ada di keluarga kalian? Biasa saja. Kenapa biasa saja? Ya udah seperti itu. Lebih nyaman. Lebih nyaman ya. Kalau Mutiara? Senang sih Bu. Senang. Nah, manfaatnya apa sih yang anak-anak rasakan? Jadi tertib Bu, tertib, pintar. Apalagi? Jadi nurut, apalagi? lebih tanggung jawab. Lebih tanggung jawab, pintar. Setelah materi tadi, kita menyimpulkan yaitu mematuhi aturan adalah sikap yang penting dalam kehidupan sehari-hari dan juga aturan itu membantu kita untuk hidup lebih tertib dan harmonis. Jadi, ayo anak-anak jadikan patuh aturan itu sebagai kebiasaan yang baik. Nah, setelah ini Ibu punya
games buat kalian. Kalau rame nanti gak jadi loh permainannya. Cuma rame, oke. Kalau biar tidak rame, kita tepuk diam dulu, bisa? Contohkan dulu ya tepuk diamnya. Tepuk diam. Aku diam. Tak bersuara. Diam. Hap. Oke, bisa? Oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk diam. Aku diam, tak bersuara, diam. Hap. Oke. Nah, di sini ibu punya flashcard. Di sini ada gambarnya, ada mengantri, ada kerja kelompok, dan ada banyak. Nah, di depan situ di meja ada 3 kotak. Ada kotak apa saja tuh, kelihatan nggak? Kelihatan. Apa saja? Rumah, sekolah. Nah, aturan itu bisa di mana saja. Contohnya di masyarakat, di rumah, dan di sekolah itu pasti punya aturan. Nah, ibu di sini punya flashcard. Nanti anak-anak maju satu persatu, ambil satu flashcard dan masukkan. Ini termasuk aturan di mana, oke? Ada ditanyakan? Oke, dari Mbak Yara dulu berdiri, ambil flashcardnya. Tunjukkan ke teman-teman itu flashcard apa? Menyapu. Menyapu. Dimasukkan ke mana? Rumah. Benar atau salah teman-teman? Ambil satu. Oke, tunjukkan ke teman-teman. Apa itu? Memasak. Memasak. Aturan di mana itu, Mbak Davina? Di rumah. Di rumah. Benar apa salah? Benar. Oke, Mbak Tiara. Ambil satu. Oke, tunjukkan ke teman-teman. Bersalaman. Nah, aturan di mana itu, Mbak Tiara? Di sekolah. Di sekolah. Benar apa salah? Benar. Oke, Mas Viva. Tunjukkan ke teman-teman. Nih, ketika Oke, di mana itu aturannya, Mas Viva? di masyarakat Di masyarakat. Dibenarkan Mas Viva itu sebenarnya di mana, teman-teman? Di rumah. Oke. Masa sekolah tahu sih. tetap sekarang juga ketika Loh, ini tentang kamu. Ayo, nggak boleh gitu. Oke, lanjut, Mas Viva. Oke, tunjukkan ke teman-teman.
Oke, selanjutnya anak-anak mari kita mengerjakan lembar kerja selanjutnya ya. Nah, di sini ada 2 soal. Bapak pilih 2 kelompok untuk mengerjakan. Nah, berhubung ini ada 5 anak, salah satu anak gabung ke kelompok lain jadi 3 orang. Nah, Bapak kasih dahulu soalnya ya. Apa ada kesusahan dalam mengerjakannya? Kalau sudah selesai mengerjakan, perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Yuk. Ayo, Tiara. Oke, dari Satu-satu. kelompok dahulu. Ayo, dengan kelompok pertama. Oke, jadi di sini perintahnya lingkari aturan yang berlaku di rumah atau di sekolah berdasarkan gambar di bawah ini. Untuk gambar yang pertama, ini di rumah. Betul anak-anak? Lalu yang kedua, ini di sekolah. Masalah sih. Tadi sudah pakai seragam. Kan itu ada gurunya yang Siapa jelas. tahu itu guru les. Nggak boleh begitu. Apa Pak yang benar Pak? Di sekolah, walaupun kelihatan tidak pakai seragam, tapi ada gurunya. Oh iya Pak. Oke, yang ketiga ini di sekolah. Betul anak-anak? Betul. Yang keempat di sekolah. Betul. Yang kelima di rumah. Betul. Yang keenam di rumah. Kenapa? Pakai seragam. Kan itu sama teman-temannya pakai seragam, kok di rumah sih? Itu kan musyawarah aja. Musyawarah. Berarti kalau musyawarah itu ibu sekolah. Tapi itu pakai seragam. Ya. Jadi yang benar di sekolah. Oke deh. Ini di rumah. Soalnya masak. Terus yang ini di rumah. Soalnya menyapu. Terus ini di sekolah. Terima kasih dari kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2 boleh maju perwakilannya. Oke, aku perwakilan dari kelompok 2. Nah, di sini disuruhnya berikan tanda centang atau ya atau tidak pada pernyataan yang merupakan kewajiban kalian saat berada di rumah. Yang nomor 1, membersihkan tempat tidur sendiri, ya. Nomor 2, melaksanakan piket kelas, tidak. Yang ketiga, meminta izin saat akan pergi keluar rumah, tidak. Kok tidak? Kan di rumah, bukan di sekolah. Ya salah. Selanjutnya nomor 4 itu menghormati orang tua, ya. Yang keenam, berbakti pada orang tua. Oh, yang kelima belum. Yang kelima, memakai seragam sesuai ketentuan sekolah, tidak. Yang keenam, berbakti pada orang tua, iya. Yang ketujuh, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, iya. Datang ke sekolah tepat waktu, tidak. Merawat fasilitas sekolah, iya. Tidak. Kan sekolah. Bukan di rumah. Oke, yang terakhir, berbicara dengan sopan pada orang tua, iya. Terima kasih kelompok 2. Wah, anak-anak hebat semua dalam mengerjakan. Walaupun ada sedikit kesalahan tidak apa-apa. Ibu menghargai, Bapak menghargai dari hasil kerja kalian semua. Setelah memahami materi tadi dan mengerjakan soal KPD, di sini Bapak ingin menguji kemampuan kalian tentang materi tadi. Di sini Bapak langsung membagikan soal-soalnya ke kalian.
dikerjakan sendiri-sendiri ya. Iya, Pak. Domnya lupa nyontoh. Aku belajar punya Pak, aku. Ya, dikerjakan sendiri-sendiri, nggak boleh nyontoh. Pak, mau tanya. Apa? Nomor Ini berapa? sama nomor 5, Pak. Ya, gimana? Apa salah satu akibat dari tidak mematuhi aturan? A. Hidup menjadi lebih tenang, nyaman. B. Dapat dijauhi oleh teman. C. Mendapatkan penghargaan dari keluarga. Apa? Ayo, Pak, ya, sudah, Pak. Sudah semua? Sudah. Ayo, di sini kita bisa membahas bersama-sama. Untuk nomor pertama, apa yang dimaksud dengan aturan? A. Kebiasaan yang dilakukan setiap hari. B. Tata-tata yang harus dilaksanakan. C. Perintah yang boleh diabaikan. B. Yang benar jawabannya adalah B. Masa diabaikan? Gak boleh gitu. Untuk soal nomor 2, mengapa setiap keluarga memiliki aturan? A. Agar anggota keluarga merasa takut. B. Supaya semua anggota keluarganya memiliki tugas berat. C. Untuk menciptakan keteraturan dalam keluarga. C. Ya, benar semua, pintar. Untuk nomor 3, berikut ini adalah contoh aturan dalam keluarga kecuali A. Aturan kebersihan. B. Aturan bermain. C. Aturan memilih teman. C. Ya, pintar. Selanjutnya, apa manfaat dari mematuhi aturan? A. Hidup menjadi lebih tidak teratur. B. Disenangi oleh orang tua dan teman. C. Tidak memiliki tanggung jawab. B. Ya, selanjutnya, apa satu akibat dari tidak mematuhi aturan adalah A. Hidup menjadi lebih nyaman. B. Dapat dijauhi oleh teman. C. Mendapat penghargaan dari keluarga. B. Iya, pintar semuanya. Selanjutnya, aturan dalam keluarga dibuat oleh A. Hanya oleh ayah dan ibu. B. Semua anggota keluarga. C. Anak-anak saja. B. Iya, benar. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan terhadap aturan yang ada? A. Mengabaikannya jika tidak suka. B. Hanya mengikuti aturan yang menguntungkan. C. Mematuhi aturan dengan penuh tanggung jawab. Apa? C. Iya, benar. Jawabannya adalah C. Nomor 8. Bagaimana perasaan kita saat mematuhi aturan? Yang pertama, A. Menjadi lebih tertib dan nyaman. B. Merasa terkekang dan tidak bebas. C. Kesal karena harus mentaati aturan. C. Salah, jawabannya itu A. Boleh gitu, gak apa-apa, belajar bersama. Nomor 9. Salah satu cara agar terbiasa patuh aturan adalah A. Menjadikan kepatuhan sebagai kebiasaan baik. B. Mematuhi aturan hanya saat diawasi. C. Melanggar aturan jika tidak ada yang melihat. Apa? A. Ya, jawabannya nomor 9 A. Nomor 10 terakhir. Kesimpulan dari materi ini adalah A. Aturan hanya berlaku di sekolah. B. Aturan tidak memiliki manfaat dalam kehidupan. C. Mematuhi aturan membantu hidup lebih tertib dan harmonis. C. Ya, benar. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari materi tadi tentang apa patuh aturan, apakah ada yang belum paham tentang materi yang telah diajarkan? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah paham.
sebelum kita menuju